belajar mengenai aplikasi perangkat dan desain engineer. Jadi diperhatikan saja di depan. Bisa dilihat slide-nya di depan. Jadi itu yang sudah biasa. Dan yang keempat, setelah mempelajari ini, kalian diharapkan mampu memilih dan memilah informasi yang diperlukan. Jadi setelah kita belajar hari ini, kalian sudah akan mampu mencari informasi di mesin pencari ataupun aplikasi perambat. Tetapi kalian juga sudah mampu memilih dan memilah informasi yang diperlukan. Jadi tidak hanya mengambil informasi, tetapi mampu memilih dan memilah informasi yang betul-betul diperlukan. Ya, kalian sudah pasti bisa merasakan. Coba perhatikan di depan. Pada dunia komputer dan internet ada aplikasi yang dapat digunakan untuk mencari informasi di berbagai belahan dunia. Siapa yang tahu aplikasi apa saja yang dapat digunakan untuk mencari informasi apapun yang ada di manapun? Google. Ya, silakan satu-satu. Siapa yang bisa angkat tangan? Ya guys, Google sama Chrome. Ada yang lain? Betul, ada yang lain? Ya, YouTube. Ada yang lain? Apa saja? Ada sudah disebutkan Google, ada disebutkan Chrome, ada YouTube. Nah, yang kalian sebutkan tadi kira-kira ada yang menyebutkan fungsi spesifiknya yang kalian sudah sebutkan tadi. Apa kalau fungsinya dengan atau disebutkan ini? Mencari suatu informasi. Mencari suatu informasi. Kalau fungsinya. Apa lagi bisa? Mencari video informasi yang Mencari video dan sebagainya, ya. Nah, sekarang silakan dibaca bukunya. Bisa juga tidak hanya buku. Kalau kalian mau memakai handphonenya untuk mencari informasi di internet tentang materi, saya akan tanya jawab dan kemudian kita masuk mengerjakan LKPPD. Bukunya juga mencari di HP-nya mengenai materi yang kita pelajari, yaitu perambat dan search. Nah, sekarang saya mau tanya, ada yang tahu perbedaannya perambat dan mesin pencari? Oh. Ya, mulai dari Suro. Perbedaan dalam atau browser adalah program sekuat yang terinstall di perangkat komputer kita, sedangkan SATG adalah program yang terdapat di internet. Ya, bagus. Ada berikutnya. Ya. proses perambat adalah peraturan aplikasi yang dapat mengakses informasi dan akses ini memang berarti berhasil yang mudah. Bagus. Ada yang bisa mengkalimatkannya dengan bahasa sederhana saja. Kira-kira apa perbedaannya
mencari informasi atau kita mau mencari sesuatu di internet dengan ada yang mau membahasakannya dengan kalimat sederhana saja supaya langsung oh ternyata peramban yang ini kalau mesin pencari yang ini. Atau begini saja, ada yang bisa mencontohkan yang mana yang dimaksud dengan peramban? Peramban ya Misalnya, aplikasi. ya aplikasinya contohnya apa? Browser, Google, Browser, YouTube, ya sudah benar tapi ada yang kurang tepat. Ada yang lain? Contohnya saja langsung. Ya ini tak. Kira-kira menurutmu contohnya peramban dan contohnya mesin pencari apa? Peramban mungkin bisa dicontohkan sebagai Google, sedangkan search engine bisa dicontohkan sebagai hasil yang kita temukan. Ya hampir tepat. Ada yang lain? Nah, seperti ini. Kalau peramban itu, ya saya contohkan seperti ini. Misalnya Google Chrome. Misalnya Google Chrome itu peramban. Misalnya Firefox. Jadi, andaikan seperti ini. Misalnya kalian mau membuka, coba masing-masing buka HP-nya Google Chrome. Di HP-nya ada aplikasi Google Chrome. Coba iya. Bisa. Nah, di Google Chrome itu keterbukaan itu halamannya itu sekarang kalian bisa mencari informasi. Kalian pilih apa kamu mencari informasi. Misalnya dengan menggunakan Google, pasti yang kalian masukkan itu Google. Bisa juga misalnya menggunakan Yandex atau Bing atau Baidu atau YouTube. Bisa. Jadi YouTube itu bagian dari mesin pencari. Ya, yang saya contohkan mana mengertinya menyelamatkan oh berarti peramban seperti ini, mesin pencari seperti ini. Ada yang bisa? Kira-kira? ya kira-kira peramban adalah bisa dicontohkan dengan Google dan search engine-nya bisa dicontohkan dengan mesin sendiri. Jadi saya contohkan seperti ini. Misalkan kan saya buka Google Chrome. Ini adalah peramban. Nah, ini halaman Google Chrome. Nah, sekarang saya bisa mencari informasi apakah saya menggunakan Google, atau saya bisa menggunakan misalnya Yandex atau YouTube. Jadi misalnya langsung ini kan Yandex, langsung ketik. Atau saya mau mencari dengan Google, berarti yang saya buka itu Google. Mana aku cari informasi. Atau bisa juga mencari dengan menggunakan YouTube, berarti yang saya masukkan itu YouTube. Saya cari dulu halamannya YouTube, baru saya cari informasi. Atau Baidu dan seterusnya. Bisa dimengerti? Ya, kamu pengertian suruh. Ada yang mau kira-kira menjelaskan jadi apa yang dimaksud dengan peramban dan apa yang dimaksud dengan mesin pencari? Jadi anggaplah seperti ini. Peramban itu mama dan mesin pencari itu anak. Bisa dimengerti? Jadi peramban itu mesin pencari itu berjalan di dalam peramban. Bisa dimengerti? Kalau saya pasaran seperti itu,
Nah, untuk ini, untuk materi-materi yang lain kalian bisa cari sendiri dan baca sendiri. Sekarang kita kerjakan LKPPD. Nah, sekarang semuanya masuk di classroom-nya. Saya sudah sediakan di dalam classroom-nya LKPPD-nya. Jadi LKPPD-nya itu atau begini. Jadi silakan kerjakan LKPPD. Saya jelaskan dulu LKPPD-nya. Diperhatikan. Yang pertama itu kalian harus mempunyai laptop atau ponsel atau komputer. Sudah pokoknya dalam kelompok itu minimal harus ada handphone. Nah, sekarang untuk tugasnya itu pertama, aktifkan salah satu mesin telusur, kemudian masuk ke alamat website mesin pencari, misalnya www.google.co.id. Kemudian amati tampilan jendela browser, ketik kata kunci, misalnya perkembangan TIK pada kotak tema, dan seterusnya ke bawah. Nah, petunjuknya itu sudah lengkap ke bawah. Silakan dikerjakan, kemudian di bawahnya itu ada kalian isi hasil-hasilnya, langkah-langkahnya, kemudian keywordnya, kemudian jumlah hasil. Jadi kalau ada yang kurang dimengerti silakan ditanyakan, kerjakan saja dulu. Ya silakan kerjasama dengan teman kelompoknya. Jadi sesudah kegiatan 1 langsung kegiatan 3, karena kegiatan 1 dan kegiatan 2 itu sudah sama.